Jantungku berdetak hebat saat suami Alisa sudah makin dekat. Tubuhku ikut bergetar melihat sorot mata berkilat-kilat serupa serigala mengincar rusa. Sepertinya nafsu setan telah melingkupi pria itu. Seringainya sangat menjijikan. Hampir-hampir keluar apa yang sedang dicerna lambung ini. Aku takkan menyakitimu. Aku hanya penasaran dengan wanita cantik berpakaian tertutup sepertimu. Kau benar-benar cantik, Nyonya, ucap pria itu. Aku makin bergidik mendapati pria ini seperti orang sakit jiwa. Kemungkinan lelaki ini adalah pemain perempuan. Ia pasti banyak memiliki selingkuhan. Mata ini berputar cepat mencari celah untuk lari. Terlambat, lelaki bejat itu sudah hampir tanpa jarak denganku. Sekuat tenaga ku dorong tubuh itu, tapi apalah daya kekuatannya jauh melampaui tenaga seorang wanita. Ia menempelkan tubuhnya pada tubuhku, sementara tangan melongkar di pinggang ini. Sekuat mungkin aku berontak dan coba menghindari keganasan mulutnya yang tengah diarahkan pada wajah ini. Tuh! Aku mencoba berteriak, tapi tangan besar itu membekap. Kalau kau berteriak, aku tak segan menyakitimu. Dengar, aku hanya ingin menyesap bibir indahmu itu, ancamnya tepat di telinga. Lepas itu ia menyeretku masuk ke dalam toilet. Berontak pun sia-sia. Tangan itu terlalu kuat mencengkram. Namun, di tengah kepanikan, aku tak hilang akal. Saat kami berada di ambang pintu toilet, heels ini kuhentakkan pada sepatunya. Lelaki itu mengadu hingga bekapannya terlepas. Kurang ajar. Tangan besarnya melayang di pipi ini. Tubuh ini terhuyung akibat kuatnya tamparan. Sambil menahan nyeri aku coba menyeimbangkan badan. Namun, sebelum berhasil kulakukan tubuh ini telah terdorong ke dalam toilet. Lelaki itu seperti kesetanan, ia mencengkram tubuhku dan kembali melancarkan serangannya. Dalam keadaan begini, apa yang bisa dilakukan, kulakukan. Aku mencakar dan memukul pria itu. Meski tak berpengaruh apa-apa tetap saja kulakukan. Apa yang kalian lakukan? Bentak seseorang yang suaranya jelas ku kenal. Suara Alisa terdengar tepat saat kerudung akan ditarik. Kami menoleh bersamaan dan wajah lelaki itu berubah tegang. Lantas ia melepaskan cengkramannya pada tubuh ini. Dia menggodaku, sayang. Wanita jalang ini memaksaku ke toilet. Lalu, ia menjadikan tubuh ini sasaran nafsunya, sahut lelaki bajingan itu. Ia bergegas menghampiri istri yang emosinya tengah membumbung tinggi. Alisa melemparkan tatapan garang padaku. Sepertinya kebenciannya pada mantan madunya ini bertambah berlipat-lipat. Dasar wanita jalang! Rupanya kau belum puas menghancurkan rumah tanggaku? Sekarang kau pun ingin merebut suamiku. Aku akan menghajarmu, teriak Alisa sambil berjalan cepat ke arahku. Tangannya terangkat dan siap dilayangkan pada wajah ini. Anjani tidak bersalah. Suamimu yang brengsek. Aku melihat dia menyeret Anjani ke dalam, bentak Kak Arya yang kini telah berada di ambang pintu. Syukurlah ada yang melihat kejadian sebenarnya. Kalau tidak pasti akan bergulir fitnah tanpa kendali. Ayah putraku melangkah mendekati kami. Ia melewati lelaki yang pasti akan berusaha menyangkal kebenaran. Jangan menyebar fitnah, Arya. Aku jelas melihat wanita ini menggoda suamiku, balas Alisa tak kalah sengitnya. Ia melayangkan tatapan tajam pada mantan suaminya. Kobaran kebencian itu amat nyata terlihat di sisiku. Sedikit pun tak ada sisa cinta di sana. Padahal dulu begitu amat dalam. Kalau begitu kita lihat buktinya di CCTV, aku yakin kamera pintar itu takkan berbohong, serang Arya kemudian. Mendengar itu lelaki yang tadi hendak menjamah tubuh ini menarik tangan Alisa. Ingat, aku akan membalas semua ini, ancam pria itu sambil membawa Alisa keluar dari ruangan ini. Ada apa ini? Tanya Kak Rangga yang datang sesaat sebelum suami Alisa keluar toilet. Melihat kedatangannya aku langsung menghambur ke pelukan. Di dadanya tumpah tangisan yang tadi kutahan. Lelaki ini mengusap punggung dan kepalaku.
Lain kali jangan biarkan Anjani pergi ke toilet sendiri, tegas Kak Arya. Lantas ia berlalu dari hadapan kami. Mungkin tak nyaman menyaksikan adegan ini. Setelah tangisan reda, ku ceritakan apa yang terjadi. Kak Rangga mengepalkan telapak tangan dan menghantamkan pada dinding. Aku akan buat perhitungan. Kami kembali ke ruangan dengan bersikap biasa. Bekas air mataku pun sudah tak ada. Begitu juga dengan lelaki laknat itu. Ia pura-pura tak pernah terjadi apa-apa di toilet tadi. Pun dengan Alisa, meski dia masih murka, tapi menahan diri untuk tak menampakkannya. Kak Arya juga begitu. Ia bersikap seperti di awal kedatangan. Fokus pada bisnis dan perusahaan. Bersama Kak Rangga, ayah Farhan itu berkepentingan memajukan perusahaan Suradi Sastra. Saat ini kata suamiku sudah makin fokus dan berdedikasi tinggi. Pria itu sudah banyak berubah. Mungkin karena beban yang membelitnya sudah tak ada. Orang tua pun tak lagi mengikatnya sebagai tawanan. Bisa jadi trauma masa lalu membuat semua sadar. Tentang pernikahan pun sepertinya tak lagi ada tuntutan. Aku pikir begitu sebab sampai saat ini lelaki itu tak pernah dekat dengan wanita manapun. Juragan Raka pun berkata demikian, tapi entah kalau di luaran. Sebisa mungkin aku meminta Kak Rangga untuk tak memperpanjang urusan. Lebih baik menghindari Alisa dan suaminya daripada masalah jadi besar. Ia pun mengalah meski pasti tak rela. Acara selesai pukul 11 malam. Satu persatu undangan bersiap untuk meninggalkan forum para pengusaha ini. Namun, meski sudah bubar tetap saja mereka masih bicara satu sama lain. Untuk itu, aku masih harus bersabar menunggu Kak Rangga benar-benar menyelesaikan urusan. Di tengah penantian selesainya urusan Kak Rangga, aku melihat Alisa seperti kebingungan. Mungkin ia mencari suaminya sebab mereka tak bersama. Aku memalingkan pandangan saat ketahuan melihat ke arahnya. Namun, kembali lagi mata ini mengikuti kemana ia pergi. Alisa berjalan ke arah kanan, lalu tak tahu lagi setelah itu. Sebenarnya penasaran kemana wanita itu pergi. Namun, tak mau cari masalah juga dengan mencari tahu. Lebih baik fokus kepada perbincangan Kak Rangga yang entah kapan beresnya. Mau protes, tak mungkin. Didiamkan, badan ini sudah tak bisa kompromi. Inginnya merebahkan tubuh di atas ranjang. Semoga malam ini Kak Rangga tak minta jatah sebab aku sudah sangat lelah. Lamunanku buyar saat terdengar dari arah kanan ruangan ada teriakan. Dari jenis suaranya pastilah itu berasal dari wanita. Kontan, semua orang yang mendengar menjadi bertanya-tanya. Sigap beberapa orang berlari ke arah sumber suara. Aku dan Kak Rangga juga tak mau ketinggalan berita. Bajingan kau, Ramon. Dasar keparat dimanapun kau jadi main perempuan. Dan kau wanita jalang, kubunuh kau. Dari suaranya aku tahu itu Alisa. Sebenarnya apa yang terjadi di depan sana? Aku yang bertubuh mungil tak bisa melihat jelas sebab terhalang para lelaki yang berbadan tinggi di depan sini. Cukup, Alisa. Ayo. Kalian semua bubar, bentak suami Alisa. Suasana mendadak riuh. Suara-suara mulai membicarakan masalah ini. Mereka bilang Alisa menangkap basah suaminya bermesraan dengan wanita lain. Sepertinya perempuan itu adalah salah satu tamu yang datang. Yuk, baca juga. Cinta sang pilot Stronger With You belahan jiwa Salsabila di madu pasca melahirkan calon mantu Kiai Love You Visabilillah duda mentereng sentuhan satu malam bos killer.